Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Nah rekan semua, dari sekian banyak jenis usaha sampingan, usaha ternak, salah satunya usaha ternak ayam adalah salah satu usaha yang memiliki potensi cukup bagus dijalankan sebagai tambahan sumber pendapatan kita. Nah, bagi rekan-rekan semua yang sudah menggeluti dunia peternakan, sudah mulai menggeluti bidang ini dengan lebih serius lagi, mungkin ada baiknya rekan semua juga mempertimbangkan untuk menerapkan sebuah pola di mana usaha ternak ayam ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa dijadikan tumpuan untuk pendapatan yang lebih pasti. Artinya selayaknya pekerja kantoran yang mendapatkan gaji bulanan, kita bisa juga membuat atau mengkondisikan peternakan kita ini bisa mendapatkan omset atau pendapatan yang lebih rutin seperti itu. Sebagai contoh, kita bisa mendapatkan gajian tiap minggu atau mingguan dengan melakukan berbagai kiat atau penyesuaian atau rekayasa dalam peternakan yang kita kelola. Nah, pada prinsipnya mau gajian setiap minggu, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, kalau kita bergerak di bidang peternakan ayam, itu khususnya ayam kampung asli, sebenarnya bisa-bisa saja, dan kuncinya hanya satu, yaitu kita bisa mengatur siklus. Nah, siklus di sini adalah mengikuti target yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita punya target gajian setiap minggu dari ternak ayam yang kita jalankan. Nah, itu berarti kita akan membuat atau mengusahakan siklus mingguan di peternakan yang kita kelola. Kalau kita ingin mendapatkan gaji setiap mingguan misalnya, maka kita harus mengatur siklus secara mingguan. Nah rekan semua, perlu diketahui juga bahwa siklus panen dan juga pengadaan atau produksi DOC ini akan sama atau segaris dengan target yang kita tentukan. Misalnya tadi kita ingin menarget pendapatan atau gaji mingguan 1 minggu sekali, itu berarti pengadaan DOC-nya sebisa mungkin harus 1 minggu sekali. Jadi nanti 1 minggu sekali ayam akan keluar, akan kita panen. Maka dari itu 1 minggu sekali juga kita harus menambah DOC. Karena apa? Karena kita akan bikin siklus. Bukan 1 kali panen terus berhenti lama, 1 kali panen berhenti lama, tetapi kita targetnya panen atau gajian tiap minggu. Nah, itu tadi rekan-rekan semua masalah siklus yang bisa kita usahakan agar bisa sesuai pendapatannya yang kita inginkan. Nah, dari usaha yang bisa kita lakukan tersebut, dari praktek pengaplikasian atau penerapan siklus ini, tentu saja ada tantangan dan hambatan yang perlu dipecahkan agar bisa berhasil, siklusnya bisa berhasil sesuai target. Maka kita harus bisa memecahkan segala permasalahan yang timbul di usaha tersebut. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai masalah atau tantangan, apa saja tantangan atau hambatan yang bisa kita temui ketika kita hendak mengatur siklus panen seperti ini?
Nah, untuk tantangannya perlu rekan semua ketahui. Yang pertama adalah mengenai pengadaan atau produksi DOC. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengadaan atau produksi DOC, kalau kita mengambil dari orang lain atau kita beli DOC, tentu itu mudah saja. Kita tinggal beli misalnya, tetapi nyatanya ketika di lapangan pada prakteknya tidak sesederhana itu. Pertama, kita harus atur dan memiliki jadwal yang selaras dengan target panen yang tadi. Setiap minggu sekali berarti harus memasukkan DOC, harus ada DOC yang akan kita besarkan. Nah, itu bisa kita beli DOC dari luar, tetapi kalau kita pengadaan DOC dari luar maka jumlahnya kemungkinan besar tidak bisa dalam partai sedikit atau partai kecil. Biasanya kalau pengiriman daerah jauh tentunya tidak mungkin dikirim dalam jumlah kecil, atau mungkin saja tetapi harganya akan kurang begitu kompetitif. Nah, itu untuk masalah pengadaan dari luar. Kalaupun harus produksi DOC sendiri, maka tantangannya kita harus punya mesin tetas, kemudian kita harus telaten, ulet, sabar, dan juga mau pusing dalam artian nanti kita akan mengurusi indukan yang harus ada target telurnya, kemudian nanti kita akan mengurusi penetasannya dan seterusnya. Nah, itu mengenai pengadaan atau produksi DOC. Yang kedua, tantangan yang perlu kita waspadai adalah dalam segi perawatan ayam yang usianya berbeda. Dalam satu waktu, kalau sudah berjalan 1 atau 2 bulan misalnya, kita akan merawat DOC dan membesarkan ayam sekaligus dalam satu waktu. Jadi ada yang baru menetas harus kita pelihara, ada yang sudah agak besar, ada yang sudah besar, ada yang sudah mulai bulan depan panen, minggu depan panen, dan seterusnya. Itu dalam satu siklus kita harus merawat semuanya, dan itu tentu membutuhkan kerja ekstra dan tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian tantangan berikutnya yaitu mengenai modal yang tentunya lebih besar. Yang namanya kita punya target besar, karena kita punya target mingguan, maka kita juga kemungkinan besar membutuhkan modal yang lebih banyak. Karena setiap minggu kita ayamnya akan bertambah sampai pada target usia jual, baru setelah itu nanti stabil populasi ayam kita berapa, nanti stabil di situ. Tetapi tentu saja dari segi modal kita tidak bisa menghitung misalnya target penjualan 100 ekor satu kali, itu tidak bisa, tetapi kita akan menghitung populasi dalam satu siklus, populasi keseluruhan. Misalnya panen 5 bulanan, misalnya kalau setiap bulannya 100, berarti ada 500 ekor di kandang itu yang setiap hari harus kita urus. Modalnya pun harus secukup untuk pemeliharaan sebanyak itu. Nah, itu mengenai modal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin supaya target kita ini berhasil? Beberapa yang bisa saya sarankan. Pertama, tentu akan lebih mudah dan akan lebih baik jika kita mencoba menjadi peternak mandiri saja. Peternak mandiri artinya kita akan mengelola indukan untuk menghasilkan DOC yang nantinya kita besarkan sendiri. Jadi kita tidak ambil DOC dari luar. Itu peternak mandiri. Kita ada indukan, hasil telur kita tetaskan jadi DOC kita besarkan sendiri sampai usia memenuhi syarat, baru kita jual. Setiap hari, setiap minggu, siklusnya seperti itu. Nah, tujuan dari peternak mandiri ini, jadi konsep peternak mandiri seperti ini adalah untuk kemandirian kita tidak tergantung masalah DOC-nya, supaya kita bisa menghasilkan DOC
semaksimal mungkin semampu kita. Nah, itu tadi mengenai konsep ternaknya. Sekarang supaya lebih mudah dalam membuat pola atau siklusnya supaya penuh, supaya berhasil, maka akan lebih mudah lagi jika kita buat polanya dulu dengan kapasitas kecil. Artinya kapasitasnya kita buat sekecil mungkin, yang penting bisa untuk memenuhi siklusnya berjalan. Jadi kalau kita mau target panen setiap minggu, maka yang penting kita bisa setiap minggu panen tanpa putus. Jadi sebulan 4 kali panen, 4 kali gajian. Nah, seperti itu dulu aja. Masalah gajiannya 100.000, 500.000 atau 1 juta, nah itu kita ambil yang paling rendah dulu. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena yang paling penting sebenarnya kita tahu pola siklusnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa menjalankan siklusnya dengan modal ayam seadanya, maka dalam hal penambahan kapasitas atau penambahan populasi itu masalahnya tidak terlalu rumit. Misalnya 1 ekor indukan, anggap saja nanti kita buat jadi 100 ekor. Seperti itu. 1 mewakili 10 misalnya. Jadi kita awal bisa diawali dengan 2 indukan. 2 indukan ini nanti targetnya 1 indukan mewakili 10 indukan. Jadi ketika siklusnya sudah berjalan, tinggal 2 indukan ini dijadikan 20 indukan. Nah, itu tapi kita sudah tahu siklusnya. Siklus kita membuat siklus panen itu sudah bisa dan sudah berjalan, itu akan lebih mudah lagi. Dengan menggunakan pola-pola seperti ini, strategi seperti ini, kegiatan kita tidak akan terlalu berat. Target kita bisa dicapai dengan selangkah demi selangkah atau setahap demi setahap. Karena kalau tidak seperti itu, andai saja kita mulai dari partai yang langsung banyak, 50 ekor indukan, kita nggak bakalan kuat. 50 ekor indukan itu kalau satunya beranak 10 sudah berapa dalam satu waktu. Kalau berjalan terus itu nanti nambah terus sampai usia panennya terpenuhi. Yang pertama sendiri bisa keluar, nah itu terus akan bertambah dan itu akan sangat berat. Maka dari itu saya sedikit memberikan saran, kita mulai dari yang paling sedikit, yang paling kecil yang kita mampu untuk menjalankan satu siklus yang sempurna bisa berjalan, baru nanti kita melakukan pengembangan. Dengan cara seperti itu, ternak ayam gajian tiap minggu tentu saja bisa kita dapatkan. Dan yang terpenting adalah kita tahu tantangan dan hambatannya, sehingga nanti dalam menjalankan pola peternakan seperti ini bisa lebih mudah dan tentunya sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke rekan-rekan semua, sedikit saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelengkap pertimbangan, motivasi, dan juga kreativitas rekan semua dalam meningkatkan pendapatan ternak, khususnya ternak ayam kampung asli, khususnya menjadi peternak mandiri yang tidak tergantung pada siapapun. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah subscribe. Terima kasih telah selalu mendukung channel ini dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya.